Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kita bertemu di mapel pengelolaan kas kelas 11. Untuk yang tema pertama yang akan kita pelajari adalah tentang pengertian dan kegunaan kas ataupun kas kecil. Ya baiklah, sebelumnya silahkan untuk mempersiapkan peralatannya, ya nanti bisa untuk dicatat, diringkas tentang tema untuk pertemuan kali ini, dan jika ada yang nanti kurang dipahami atau belum dipahami bisa untuk kita diskusikan secara bersama-sama. Baiklah, kita langsung saja ya. Untuk pertemuan kemarin sudah saya kirim melalui file PPT-nya. Nah, untuk pertemuan kali ini akan sedikit saya bantu ya untuk menjelaskan melalui bentuk video ini. Nah, semoga nanti bisa untuk sedikit banyak bisa untuk mempermudah kita dalam belajar bersama-sama untuk mempelajarinya tentang mapel pengelolaan kas kali ini. Baiklah, kita masuk ke slide pertama. Ya, pengertian kas dulu. Ya, pertama adalah pengertian kas. Mungkin bagi kita semua ya sudah banyak yang mendengar tentang kata kas itu sendiri. Ya, jadi hampir di setiap lembaga ataupun perusahaan dan lain sebagainya itu pasti ada yang namanya kas. Ya, begitupun di sekolah biasanya di kelas itu juga ada yang namanya kas kelas. Mungkin di bank itu ada yang namanya kas bank. Di lembaga-lembaga yang lain juga ada yang namanya kas, kas desa, kas kelurahan dan lain sebagainya. Lantas apa sih pengertian dari kas tersebut? Ya, di sini bisa kita simak secara bersama-sama, yaitu pengertian kas. Kas merupakan harta yang paling lancar atau liquid. Ya, likuiditas atau liquid paling mudah dipergunakan. Ya, maka diperlukan suatu sistem dan prosedur akuntansi untuk mencatat dan mengendalikan kas tersebut. Ya, karena kas itu termasuk aktiva lancar ya, atau yang sering kali digunakan, maka di dalamnya diperlukan sebuah sistem atau prosedur untuk mencatat dan mengendalikan kas tersebut. Pengertian yang lain adalah kas adalah alat pertukaran yang diakui oleh masyarakat umum dan oleh sebab itu merupakan dasar landasan yang kuat untuk dipakai sebagai alat pengukur terhadap semua kegiatan ekonomi. Jadi hampir di setiap kegiatan perekonomian ya, itu tidak bisa terlepas dari yang namanya kas itu sendiri. Terus slide berikutnya, jenis-jenis kas yang termasuk kas ya perlu dicermati di sini. Jadi banyak sekali harta-harta ya atau aset-aset, tetapi tidak semuanya itu masuk atau tergolong kepada jenis kas. Nah, yang pertama termasuk jenis kas adalah uang kartal, yaitu bisa berwujud logam maupun uang kertas yang sehari-hari kita pergunakan. Terus yang kedua adalah cek giral, terdiri dari cek dan traveler cek atau cek perjalanan. Terus wesel bank sama wesel pos. Terus simpanan di bank, baik itu giro maupun tabungan. Terus yang terakhir adalah valuta asing atau falas. Ya, selanjutnya yang tidak termasuk kas. Ya, yang tidak termasuk kas bisa kita lihat di sini adalah cek mundur, cek kosong, deposito berjangka, money order, compensating balance, dan bank garansi. Ya, itu apa-apa saja ya, nanti insya Allah akan kita pelajari di tema-tema berikutnya. Ya, untuk pengertian-pengertiannya ini baru secara garis besarnya dulu.
Terus selanjutnya sifat dan karakteristik kas. Ya, tadi ya, kas mempunyai sifat yang aktif tetapi tidak produktif. Maksudnya bagaimana? Ya, kas itu dipergunakan atau tergolong aktiva lancar, jadi bisa dipergunakan di berbagai kegiatan. Ya, tetapi tidak tergolong sesuatu yang produktif. Terus sifat yang kedua atau karakteristik kedua adalah kas atau uang tunai tidak mempunyai identitas kepemilikan dan mempunyai sifat yang mudah dipindah tangankan. Jadi tadi ya, karena lancar, tergolong aktiva lancar, jadi mudah dipindah tangankan atau mudah dipergunakan. Ya, selanjutnya pentingnya pengendalian kas. Ya, jadi apa saja yang harus dilakukan terhadap sebuah kas, yaitu adanya pengendalian kas. Yang pertama adalah perencanaan arus kas. Yang kedua pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas. Yang ketiga pengendalian kas melalui kas kecil. Yang keempat rekonsiliasi bank. Nah, ini nanti juga sama akan kita pelajari di tema lebih lanjut. Ini sistem pengendalian internal kas. Fokus utama pengendalian kas adalah menyediakan kas yang cukup untuk operasi perusahaan sehari-hari, likuiditas. Jadi tidak boleh cadangan kas atau kas itu sendiri sampai kosong ya, karena ini dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Yang kedua, menghindarkan terjadinya kas yang menganggur. Nah, ini berkebalikan dengan yang pertama tadi ya. Kalau yang pertama tadi kas tidak boleh kosong, tetapi yang kedua kas juga tidak boleh terlalu banyak yang akhirnya menganggur. Nah, maka disitulah perlunya pengendalian internal kas. Jadi kas itu harus selalu terisi, tetapi harus bisa aktif dipergunakan. Nomor 3, mencegah terjadinya kerugian-kerugian sebagai akibat dari adanya penyalahgunaan terhadap kas. Ya, jadi tadi ya, kas itu tergolong yang mudah diselewengkan tadi. Ya, maka disinilah pentingnya pengendalian untuk mencegah terjadinya tindak-tindak penyalahgunaan terhadap kas itu sendiri. Terus yang keempat, mengamankan dan mencegah terjadinya pemburusan, penyalahgunaan dan ketidakefisienan dari sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan. Nah, jadi di sini diperlukan tim ataupun manajemen kas tersendiri ya, yang di situ bisa untuk memanage dari uang kas itu sendiri, sehingga ini mencegah terjadinya pemburusan, penyalahgunaan dan ketidakefisienan itu sendiri. Yang kelima, menjamin ketelitian dan dapat dipercayai, reliability ya, kepercayaan. Keberadaan data operasional dan akuntansi yang dihasilkan. Nah, ini nanti mengarahnya pada pencocokan ataupun audit ya, antara data dengan yang sudah dikeluarkan dari uang kas itu sendiri. Jadi dicocokkan sesuai atau tidak. Yang keenam, mendorong tercapainya efisiensi operasi dan dipatuhinya kebijaksanaan manajemen. Ya, jadi kas tadi dimaksimalkan seefisien mungkin ya. Kas tidak kosong, tetapi uang kas juga tidak menganggur. Jadi bisa perputarannya lancar, perputaran arus kasnya. Ya, selanjutnya pengawasan kas itu dibagi menjadi 2 kurang lebih ya. Jadi yang pertama penerimaan kas, yang kedua adalah pengeluaran kas. Ya, jadi penerimaan kas maksudnya bagaimana? Berapa kas yang dianggarkan? Ya, sumbernya dari mana saja, dianggarkan berapa? Ya, itu dicatat, diawasi. Selanjutnya pengeluaran kas. Kas itu digunakan untuk apa saja, tanggal berapa, bukti pengeluarannya seperti apa, dan lain sebagainya. Dan nanti di akhir pembukuan atau di laporan biasanya akan ada yang namanya pemeriksaan ataupun audit ya, menerimanya atau anggarannya berapa, terus dikeluarkannya berapa.
seperti itu. Terus selanjutnya prosedur pengawasan pada penerimaan kas. Nah, ini bisa sambil dibaca juga ya. Yang pertama, harus ditunjukkan dengan jelas fungsi-fungsi dalam penerimaan kas. Dari setiap penerimaan kas harus segera dicatat dan disetor ke bank. 2. Diadakan pemisahan fungsi antara pengurusan kas dengan fungsi pencatatan kas. Yang ketiga, diadakan pengawasan yang ketat terhadap fungsi penerimaan dan pencatatan kas. Selain itu, setiap hari harus dibuat laporan kas. Ya, tadi untuk penerimaan. Sekarang prosedur pengawasan pada pengeluaran kas. Ya, semua pengeluaran uang menggunakan cek kecuali untuk pengeluaran kecil dibayar dari kas kecil. Dibentuk dana kas kecil yang diawasi dengan ketat. Penulisan cek hanya dilakukan apabila didukung bukti-bukti yang lengkap atau dengan kata lain digunakan sistem voucher. Dipisahkan antara orang yang mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran, yang menulis cek, yang menandatangani cek, dan yang mencatat pengeluaran kas. Diadakan pemeriksaan intern dengan jangka waktu yang tidak tertentu. Diharuskan membuat kas harian. Ya, jadi prosedur pengawasan pengeluaran kas itu cukup banyak dan cukup teliti juga. Ini digunakan atau dimaksudkan untuk menghindari terjadinya selisih tadi ya, atau penyalahgunaan ataupun selisih antara penerimaan kas dengan pengeluaran kas. Nah, tadi yang kita bahas adalah kas secara umum. Nah, di dalam kas itu sendiri masih bisa disempitkan kembali atau dibagi kembali menjadi kas kecil ya, dana kas kecil. Apakah dana kas kecil tersebut atau nama lainnya adalah petty cash? Dana kas kecil atau petty cash fund adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Ya. Jadi kalau pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang besar itu biasanya bisa dicatat atau bisa dibayar dengan cek, tetapi kalau pengeluaran-pengeluarannya itu kecil, itu tidak perlu menggunakan cek. Ya. Kas kecil itu sendiri adalah sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya. Kas kecil digunakan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran pimpinan yang jumlahnya relatif kecil seperti dana entertain klien atau rekan kerja pimpinan, dana konsumsi untuk kepentingan rapat, dan lain sebagainya. Nah, ini pengertian kas kecil menurut para ahli. Menurut Bapak Kusnadi, sebuah dana berbentuk uang tunai yang digunakan sebagai alat pembayaran untuk keperluan perusahaan. Sedangkan menurut Bapak Sumarso, sejumlah uang tunai yang sengaja disisihkan dalam suatu perusahaan yang digunakan untuk membayar pengeluaran tertentu yang jumlahnya tidak besar. Jadi kas kecil tadi lebih spesifik lagi dibandingkan dengan kas itu sendiri. Nih, kegunaan dana kas kecil bagi sebuah organisasi atau instansi adalah: 1. Pembayaran pengeluaran yang jumlahnya kecil. Biasanya batas maksimumnya sudah ditentukan, ini tergantung masing-masing perusahaan. Pembayaran pengeluaran yang sifatnya mendadak. Pembayaran yang jumlahnya kecil dan tidak praktis bila dibayarkan dengan cek. Membantu kelancaran kegiatan kepemimpinan. Membantu administrasi kantor atau sekretaris dalam melaksanakan tugasnya, yaitu memberikan pelayanan yang optimal pada kolega dan pelanggan. Ya, seperti itu. Jadi banyak sekali kegunaan dana kas kecil itu sendiri. Nah, di kas kecil pun juga perlu yang ada namanya pengawasan. Ini sudah dibagi menjadi 5 fungsi pengawasan kas kecil. Yang pertama, fungsi kas, fungsi pemegang dana kas kecil, fungsi yang memerlukan pembayaran tunai, fungsi pemeriksa intern, dan fungsi akuntansi. Terus tujuan kas kecil itu sendiri kurang lebih adalah sebagai berikut: untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya kecil, biasanya sudah ditentukan batas maksimum ya, tadi ya. Untuk membayar pengeluaran yang sifatnya mendadak, untuk pembayaran yang jumlahnya kecil,
kelancaran kegiatan kepemimpinan, dan membantu administrasi kantor. Ya, itu ya untuk materi pengertian kas dan kas kecil. Ya, silahkan sekali lagi, semoga penjelasan yang singkat ini bisa untuk membantu pemahaman kita semua. Ya, saya harap semuanya bisa menyimak ya secara keseluruhan. Nanti jika tadi ya ada yang perlu didiskusikan, ada yang belum dipahami, bisa untuk didiskusikan atau dipertanyakan di grup ataupun melalui Japri. Ya, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.